Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, mantap, kabar gembira kembali datang di tanah air. Indonesia dipastikan akan kembali kebanjiran mega proyek dunia. Dan proyek baru ini bukanlah proyek biasa. Karena jika proyek ini sukses, maka Indonesia fix akan jadi rajanya mobil listrik di dunia. Beberapa hari yang lalu, kita tahu Presiden Jokowi telah berkunjung ke Australia. Dan berkat kunjungan Jokowi tersebut, Jokowi pulang ke tanah air dengan mendulang banyak emas. Berkat ambisi Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia jadi negara maju, maka banyak sekali kerjasama strategis yang berhasil disepakati oleh Indonesia Australia dari kunjungan tersebut. Meskipun banyak proyek yang gol, namun yang akan kami soroti di sini adalah kerjasama dalam hal industri hilirisasi nikel. Karena industri inilah yang nantinya akan membuat Indonesia menjadi negara superpower, negara maju, negara kuat dan kaya. Dan kerjasama antara Indonesia, Australia ini nilai proyeknya sangat jumbo. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Australia melalui perusahaannya yaitu Nickel Industry akan masuk ke industri hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini telah berkomitmen akan menggelontorkan investasi jumbo senilai 1,76 miliar USD atau sekitar 27 triliun rupiah. Nickel Industry akan membangun proyek Excelsior Nickel Cobalt atau ENC High Pressure Acid Leach atau HPAL di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Proses konstruksi sudah dilakukan sejak Oktober 2023 dan akan mulai berproduksi mulai paruh pertama tahun 2025. Adapun dampak investasi dari Australia ini sangat luar biasa bagi kemajuan bangsa. Karena selain nilai proyeknya jumbo, proyek ini juga telah membuka lapangan pekerjaan sebanyak 3.500 orang. Dan tentu akan ada alih teknologi dari Australia ke Indonesia. Airlangga juga bilang bahwa investasi perusahaan hilirisasi nikel Australia ini menjadi penting bagi Indonesia karena akan mendiversifikasi perusahaan asing di Morowali yang selama ini dianggap didominasi perusahaan China. Nah, mana nih yang suka bilang-bilang Cina. Bilang Cina sudah kuasai Indonesia. Hoax yaitu bosku. Nih buktinya. Saat ini sudah ada pemain nikel baru dari negara lain di Indonesia ya. Dan pemerintah juga mengklaim bahwa proyek perusahaan Indonesia Australia ini akan menjadi yang pertama secara global dalam memproduksi 3 produk nikel kelas, yaitu 1 untuk pasar kendaraan listrik dan baterainya, yaitu Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP, Nickel Sulfate, dan Nickel Cathode. Wah, luar biasa ya ucapan Jokowi yang bertekad untuk menjadikan Indonesia menjadi raja mobil listrik di dunia itu bukanlah sebatas omong kosong belaka. Karena semua langkahnya saat ini sudah ditempuh bahan baku krusial untuk baterai mobil listrik kini sudah dikuasai oleh Indonesia. Indonesia saat ini jadi produsen nikel terbesar di dunia dan sebagian besar nikel tersebut diolah menjadi baterai listrik. Dan bukan saja sumber utama bahan mobil listrik yang dikuasai oleh Indonesia, tapi saat ini Indonesia juga sedang menjalankan 3 proyek pembangunan pabrik mobil listrik raksasa yang dimana tujuan jangka panjangnya pada tahun 2026 nanti Indonesia akan punya mobil listrik sendiri yang asli, otentik, karya anak bangsa dengan brand nasional kita sendiri. Luar biasa ya. Dan 3 investasi besar ini telah menggantikan investasi Tesla yang sebelumnya mereka memberikan janji manis akan masuk ke Indonesia, namun nyatanya hanya omong kosong besar belaka. Nah, buat yang belum tahu mengenai info 3 perusahaan raksasa yang saat ini sudah dan sedang bangun pabrik mobil listrik di Indonesia, oke, langsung akan kami share infonya ya. Ya, saat ini sudah ada pengganti Tesla yang jauh lebih baik. Dan dengan tekad kuat untuk membalas Tesla, kini Indonesia telah berhasil meyakinkan raksasa Cina, Inggris, dan Vietnam untuk berinvestasi di Indonesia.
Iya, Indonesia telah berhasil melobi raksasa Cina BYD Automobile yang sudah merealisasikan investasinya di tanah air. Luar biasa ya. Jelas Tesla saat ini kalah telak oleh BYD karena BYD saat ini sudah menjadi pemimpin dunia sebagai brand mobil yang paling laris di dunia. Kecongkakan Elon Musk sebelumnya yang telah menertawai BYD telah dibalas oleh BYD dengan menggeser posisi Tesla sebagai pemimpin dunia. Nilai investasi BYD di Indonesia juga tidak main-main, yaitu senilai 1,3 miliar USD atau setara kurang lebih 20 triliun rupiah. Seperti yang telah kami sampaikan, bukan hanya berhasil menggait raksasa Cina BYD, namun juga Indonesia telah berhasil membuat raksasa Inggris Cina untuk investasi di Indonesia. Iya, saat ini MG telah bangun pabrik di Indonesia senilai 4 triliun rupiah. Dan dampak dari investasi MG ini sudah langsung kita rasakan secara instan. Kini mobil MG yang sudah dirakit dibuat di Indonesia, harga mobilnya langsung jadi murah banget, turun drastis hingga 266 juta dan langsung laris manis hanya dalam waktu singkat telah berhasil terjual sebanyak ribuan unit. Hal ini tentu sangat menguntungkan konsumen tanah air dan persaingan di industri otomotif akan makin kompetitif. Luar biasa ya. Dan sebagai informasi, mobil MG buatan Indonesia ini akan diekspor ke Australia dan ASEAN. Pada tahun ini, Indonesia akan menjadi basis produksi mobil listrik untuk wilayah ASEAN dan Australia. Mantap ya, tidak berhenti sampai di situ. Baru-baru ini Indonesia juga telah berhasil melobi raksasa Vietnam yaitu Finvest untuk berinvestasi dan bangun pabrik di Indonesia. Nggak main-main, saking seriusnya Jokowi beserta para menteri dan stafnya baru-baru ini telah kembali mendatangi Vietnam demi membahas investasi Finvest lebih lanjut di Indonesia. Jokowi dan para menterinya juga sampai berkunjung ke pabrik Finvest untuk melihat langsung proses produksi Finvest. Dan hasilnya gila, Finvest telah berkomitmen dan dipastikan akan berinvestasi serta bangun pabrik dengan nilai investasi yang sangat jumbo, yaitu senilai 1,2 miliar USD atau setara 18,6 triliun. Dengan kerjasama Indonesia-Vietnam ini, Finvest akan bangun pabrik mobil listrik dan Indonesia akan bangun baterai untuk kendaraan listrik. Lalu Indonesia akan menjadi basis baterai kendaraan listrik untuk wilayah ASEAN. Dan saat ini Finvest sedang melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan pabriknya di Indonesia. Luas lahannya sangat besar, yaitu mencapai 240 hektar. Dengan kapasitas produksi 50.000 unit mobil listrik per tahun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.000 orang. Kerjasama baru dengan tiga raksasa ini tentu akan membawa dampak positif bagi Indonesia. Akan ada alih teknologi dari brand-brand canggih tersebut. Dan tentu target di masa mendatangnya Indonesia akan membuat mobil asli otentik karya anak bangsa. Selain itu akan terbuka lapangan pekerjaan dengan jumlah masif. Nikel, kebanggaan tanah air akan terserap dengan baik dan pendapatan negara tentu akan naik. Lalu jelas bagi konsumen akan diuntungkan karena akan mendapatkan mobil dengan harga murah namun dengan kualitas baik. Lalu akan menciptakan persaingan yang makin kompetitif di industri otomotif. Kerjasama ini juga jelas lebih baik dibandingkan dengan investasi Tesla. Jumlahnya jauh melebihi investasi yang telah mereka janjikan pada waktu itu, yaitu berkisar 20 triliun. Karena saat ini total nilai investasi dari tiga raksasa tersebut telah mencapai lebih dari 42 triliun rupiah. Wah, luar biasa ya, Indonesia saat ini sudah betul-betul menguasai industri otomotif mobil listrik dunia. Ini adalah mega proyek besar yang akan dapat menjadikan negara kita jadi negara yang sangat disegani. Ingat, semua negara maju pasti punya brand mobil yang kuat, besar, dan terkenal. Jadi tentu kita harus berbangga ya. Ya, jadi itu info update mengenai progres tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira gimana nih pendapatnya?
mengenai langkah pemerintah ini. Apakah setuju nggak? Atau nggak setuju? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah Info update untuk industri otomotif tanah air. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.